19 Mei 1998 menjadi hari penuh sejarah untuk Indonesia. Pada hari ini 23 tahun yang lalu, puluhan ribu mahasiswa menduduki gedung DPR MPR. Para mahasiswa memenuhi halaman hingga kubah gedung DPR. Aksi ini menjadi demonstrasi terbesar yang pernah dilakukan mahasiswa selama 30 tahun terakhir di gedung DPR MPR. Semakin besarnya tuntutan di gedung DPR MPR pada hari itu, membuat Soeharto dan Orde Baru semakin terdesak. Hingga akhirnya, Presiden Soeharto menyatakan mundur pada 21 Mei 1998. Saya mau cerita sedikit tentang apa yang terjadi di Filipina, dan itu bisa jadi pelajaran untuk kita di Indonesia. Filipina, sejak tahun 1965 sampai tahun 1986, atau kurang lebih 21 tahun, itu dipimpin oleh rezim yang sangat rakus dan kejam bernama Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos memerintah Filipina dengan tangan besi, mirip Presiden Soeharto dulu di zaman Orde Baru. Marcos juga menumpuk kekayaan bersama istrinya yang hedon bernama Imelda Marcos. Dan menurut laporan, harta yang dirampok oleh Ferdinand Marcos dan istrinya Imelda selama menjabat di Filipina itu nilainya lebih dari 120 triliun rupiah. Ada satu orang penentang keluarga Marcos, seorang senator yang keras dan berani bernama Benigno Aquino. Benigno Aquino ini terus-menerus mengkritik kekejaman Marcos dan kerakusannya merampok harta rakyat Filipina. Ferdinand Marcos dendam kepada Benigno Aquino dan berusaha melenyapkan dia, tetapi gagal terus. Hingga akhirnya, waktu Benigno Aquino pulang ke Filipina, ketika dia turun dari tangga pesawat, seorang sniper suruhan Ferdinand Marcos menembak kepala Benigno Aquino dan dia langsung tewas di tempat. Kejadian ini pas disiarkan langsung oleh TV nasional dan sempat menghebohkan dunia internasional pada waktu itu. Rakyat Filipina kemudian bergerak, dipimpin oleh janda Benigno Aquino yang bernama Cory Aquino. Ratusan ribu orang turun ke jalan dan melawan polisi dan tentara. Mereka menamakan gerakan mereka sebagai People Power. Berhari-hari demo di jalan. Persis seperti kejadian mahasiswa melawan Soeharto di tahun 98. Dan akhirnya di tahun 1986, kekuasaan Ferdinand Marcos pun runtuh. Rakyat berhasil menguasai istana Presiden Filipina dan di sanalah mereka menemukan harta rampokan yang digunakan oleh Imelda Marcos untuk bersenang-senang. Seperti ratusan sepatu, merek dan mahal, juga tas dan aksesoris dari brand-brand terkenal. Anak yang besar di tahun 1990-an pasti pernah mendengar berita jatuhnya Ferdinand Marcos karena people power di masa itu. Tapi sayangnya, negara Filipina hanya menghukum Ferdinand Marcos dan keluarganya dalam pengasingan karena mereka ingin merebut kembali harta Marcos yang nggak jelas ada di mana itu. Kemungkinan ada di bank-bank di Swiss yang sangat ketat menjaga kerahasiaan nasabahnya. Negara Filipina sulit sekali mengambil kembali harta Marcos karena sulit juga mereka mendeteksi keberadaannya. 5 tahun dalam pengasingan, anak Ferdinand Marcos yang bernama Bongbong Marcos kembali berpolitik dengan harta tersisa dari bapaknya yang hanya dia yang tahu keberadaannya. Bongbong Marcos menapaki dunia politik dari bawah sampai ke atas. Tujuannya apalagi kalau bukan menjadi presiden Filipina untuk bisa menguasai kembali harta bapaknya. Dengan uang tersisa yang masih sangat besar, Bongbong Marcos membangun propaganda di media sosial, terutama di TikTok, dengan narasi kalau keluarga Marcos itu tidak bersalah. Sampai bahwa harta keluarga Marcos yang nilainya ratusan triliun rupiah itu bisa diambil Bongbong untuk mensejahterakan rakyat Filipina. Bongbong Marcos dan timnya menyasar generasi milenial yang menjadi pemilih mayoritas di Filipina pada tahun 2022. Mereka tahu kalau para generasi muda, generasi milenial, generasi Z di Filipina itu nggak pernah mengalami situasi di mana Ferdinand Marcos yang kejam itu berkuasa. Juga banyak masyarakat Filipina yang sudah lupa dengan sejarah. Dengan menguasai media sosial, Bongbong pun menguasai opini. Dan akhirnya keluarga Marcos berkuasa lagi lewat Bongbong yang menang pemilihan dan sekarang menjadi presiden Filipina. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Wah, banyak sekali. Situasi Indonesia sekarang bisa jadi seperti Filipina ketika kita melupakan sejarah dan tidak meneruskannya ke anak-anak kita, ke generasi muda. Orde Soeharto berkuasa selama 32 tahun atau dikenal dengan nama Orde Baru. Bisa dibilang orde yang paling tamak, paling rakus ketika kroni-kroni dan keluarganya Soeharto merampok harta rakyat Indonesia.
Bahkan catatan internasional menghitung nilai korupsi Soeharto jauh lebih besar dari keluarga Marcos, yaitu lebih dari 400 triliun rupiah. Soeharto juga pada waktu Orde Baru menjalankan pemerintahan dengan kejam yang menghilangkan suara lawan-lawan politiknya dan mengintimidasi banyak orang supaya kekuasaannya tetap bertahan. Ketika kemudian kemuakan rakyat mulai memuncak, maka terjadilah reformasi di tahun 98 untuk melawan Soeharto. Dan mahasiswa berhasil menggulingkan rezim itu dengan berkorban banyak nyawa. Mirip dengan kondisi people power yang tadi di Filipina. Dan harta keluarga Soeharto terus diburu oleh pemerintahan Jokowi sampai sekarang. Bambang Tri, Tutut, dan Tommy, anak-anak mantan Presiden Soeharto yang dikenal lewat nama keluarga Cendana, itu merasakan betul tekanan di bawah pemerintahan Jokowi yang gak ada takut-takutnya itu untuk mengembalikan harta rakyat. Yang terakhir, Taman Mini Indonesia Indah yang selama puluhan tahun dikelola keluarga Cendana lewat Yayasan Harapan Kita, itu dikembalikan ke negara oleh Jokowi. Tapi ada indikasi adanya gerakan untuk melupakan sejarah kelam itu. Generasi milenial dan generasi Z yang di Pilpres 2024 nanti akan menguasai para pemilih, dibombardir terus untuk melupakan sejarah rezim Orde Baru. Bahkan beberapa ketua gerakan mahasiswa itu nggak segan-segan memuji situasi di mana Soeharto waktu itu memimpin. Padahal mereka belum lahir waktu itu. Pengaburan sejarah dibombardir lewat media sosial. Soeharto dijadikan pahlawan dengan melupakan kekejian yang dulu pernah dia lakukan. Mirip kan dengan apa yang terjadi di Filipina? Situasi di Indonesia sekarang, ada gerakan untuk menyusup dengan gaya manis, gaya nggak bersalah, terlihat loyal. Padahal misi besarnya adalah berkuasa dan ingin mengembalikan harta yang dulu pernah mereka punya. Jaringan ini pernah kalah di pemilu selama 2 kali oleh Jokowi. Tapi tetap ingin comeback dengan wajah lain untuk menarik simpati. Saya hanya nggak ingin kejadian seperti Filipina itu terjadi di sini. Ketika masyarakatnya cepat lupa kalau mereka kembali berkuasa nanti, sia-sia apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi selama hampir 10 tahun dan kita akan kembali hidup dalam tekanan. Sejarahlah yang menentukan bagaimana negara ini nantinya terbentuk ke depan. Ini bukan memelihara dendam lama, bukan. Tapi nggak salah kan kalau kita waspada. Kuda Troya di istana sudah mulai menyebar. Brutus-brutus di sekitar Jokowi sudah mulai bekerja dengan mendorong presiden ke arah yang salah. Mereka membisikkan, mengarahkan, memberi umpan supaya presiden masuk dalam jebakan. Halus, licin, licik, dan sangat beracun. Buka mata dan buka telinga kita. Dan seperti kata Bung Karno dulu, jas merah. Jangan pernah melupakan sejarah. Kita seruput dulu kopinya. Mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara